Nah, mulai dari situlah konflik semakin memanas sampai pada akhirnya meluncurkan serangan pada 7 Oktober 2023. Hello Book Besties, welcome back to my channel. Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian dalam keadaan happy and healthy. Seperti yang kalian lihat di judul, aku akan mereview salah satu buku yang aku cukup suka dengan buku ini. Tapi sebelum ke videonya, jangan lupa untuk subscribe dan like video ini. Kalau sudah, langsung kita ke videonya. Oke, jadi buku yang akan aku review judulnya adalah Julid Visabilillah, karya Erlangga Gresino. Jadi pertama kali aku baca buku ini itu pertengahan tahun 2024, dan pas setelah baca buku ini aku tuh cukup banyak tahu tentang yang terjadi di sana. Belum aku review bukunya, aku mau kenalkan kalian dulu siapa sih penulis dari buku Julid Visabilillah ini. Jadi Erlangga Gresino merupakan sosok pria kelahiran Jakarta pada tanggal 28 April 1993 dan saat ini menetap di Bekasi dan Jakarta. Grace merupakan alumnus SMA Negeri 44 Jakarta dan lulus dari Institut Teknologi Telkom jurusan Teknik. Melalui akun sosial medianya, dia banyak spill akun tentara IDF sehingga para tentara IDF tersebut jatuh mental. Jadi sesuai dengan judulnya, jadi Julid Visabilillah ini adalah merupakan sebuah aksi atau gerakan di mana masyarakat Indonesia melakukan serangkaian perjuangan daring melalui media sosial dalam membela dan melawan narasi Zionis. Nah, jadi buku ini itu terdiri dari 5 bab dan banyak sekali membahas tentang bagaimana awal mula konflik dan prinsip gerakan Julid Visabilillah sampai apa yang sebenarnya terjadi di Palestina. Nah, melalui buku ini kita akan mendapatkan jawaban kenapa kita harus membela dan apa saja propaganda yang Israel buat demi melancarkan aksinya. Jadi aku akan bagi 3 insight dari buku ini. Yang pertama, sejarah okupasi Israel. Awal mula Zionisme ini berawal dari gagasan seorang pria yang bernama Theodor Herzl pada tahun 1896. Di tahun 1897, Theodor ini membuat sebuah kongres pertama Zionis di Basel, Swiss. Tidak sampai di situ, Theodor ini punya ambisi untuk menjadikan Zionis menjadi sebuah negara. Dan pada akhirnya dia melakukan audiensi dengan Sultan Abdullah II. Singkatnya, pada saat Sultan Abdul Hamid dan Theodor ini meninggal, Israel memproklamasikan kemerdekaan di tahun 1948. Mulai dari situlah konflik semakin memanas sampai pada akhirnya Hamas meluncurkan serangan pada 7 Oktober 2023. Yang kedua, prinsip gerakan Julid Visabilillah ini adalah warga plus 62 atau warga Indonesia itu emang gak diragukan lagi karena selama ini dianggap memberikan efek negatif dan kontradiktif, tapi akan sangat berguna untuk melawan para Zionis di media sosial. Boleh julid ke tentara Israel, tapi bukan berarti seenaknya juga kita ngejulid ya. Harus ada prinsip biar kita ngejulidnya itu dengan cara yang elegan. Di antaranya luruskan niat semata-mata untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Kedua, menjunjung tinggi nilai kebenaran dan tidak menyebarkan hoaks. Dan yang ketiga, dilarang melakukan ancaman pembunuhan dan tindakan amoral lainnya. Kalau sampai kita melakukan hal-hal tersebut, itu gak ada bedanya kita dengan para tentara Israel. Dan yang keempat, tidak menyebarkan kebencian anti-Yahudi. Nah, tujuan dari gerakan ini adalah biar akun-akun tentara IDF dan orang semacam itu bisa dibekukan dan tidak vokal di sosial media dan membuat mereka takut untuk memposting hal-hal yang membuat propaganda dan berita-berita hoax lainnya. Dan yang paling penting adalah biar mental mereka itu jadi jatuh. Insight yang ketiga adalah dalam buku ini juga banyak membahas tentang apa saja propaganda yang Israel buat. Seperti contohnya, siapapun yang melawan Israel adalah teroris. Kedua, segala tindak yang dilakukan Israel itu sebagai bentuk perlawanan kepada padahal sebenarnya sudah berapa ribu nyawa anak-anak yang mereka habisi. Dan yang ketiga, mencampur adukan kebenaran dan kebatilan. Dan ini yang paling lucu ya. Nama-nama di kalender dibilangnya nama-nama, padahal itu adalah nama bulan. Kesimpulannya adalah buku ini bisa dibaca oleh siapa saja, bahkan yang masih awam tentang apa yang sedang terjadi di Palestina, dan untuk siapa saja yang masih ragu dan bertanya kenapa kita harus membela
Oke, jadi itu dia review aku tentang buku Julid Fisabilillah ini. Bagaimana dengan pendapat kalian tentang buku ini? Kalau misalkan kalian penasaran atau mungkin menjadikan buku ini wishlist, let me know in the comment. Sampai sini aja video aku. Thanks for watching. Have a nice day. See you next video. Bye bye.